Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa qurbati wa ahli baiti ajma'in wa ila musanifatil kitab wa muqatibilatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulim wa furu'ihim wa jami masyayikhina wa ustadina wa usulim wa furu'ihim wa jami talamidana wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu atasi'ata asarota. Betul Pak Guru? Nah, sudahlah, enggak usah mikir YouTuber, Pak Guru saksi ini. Betul itu? Ya. Wal maqalatu, dan adapun nasihat atasi'ata asaro yang ke-19 itu ukhiyah diwahyukan ila ba'dil anbiya'i kepada sebagian para nabi. Ati'ni, maka taatlah kalian semua nih kepadaku, fima, di dalam segala sesuatu, amartu, yang memerintahkan siapa saya kepadamu. Wala taksini, dan jangan bermaksiat siapa engkau nih kepadaku, fima, di dalam perkara-perkara naswahtuka, yang menasihati siapa aku kepadamu. Jadi dalam makalah yang ke-19 ini diterangkan bahwasanya di zaman nabi-nabi yang terdahulu, di sebagian nabi-nabi terdahulu itu Allah mewahyukan kepada para nabi tersebut supaya mereka itu taat kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak bermaksiat atau mengingkari apa yang dinasihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aifima, artinya di dalam sesuatu, da'autuka, yang mengajak siapa kami kepadamu, ilama, kepada sesuatu, fihi, yang itu di dalam masolah as-solahu, adapun kebaikan. Wa nahaituka, dan melarang siapa saya kepadamu, amma, dari segala sesuatu, fi, yang itu di dalam ma, al-fasadu, adapun ada kerusakan. Jadi dari dulu kala syariat para nabi, kalau dalam syariatnya itu ya menuruti perintah Allah, yang perintah-perintah Allah, dan juga jangan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari dulu sampai sekarang juga begitu. Jadi maksudnya apapun yang diperintahkan oleh Allah itu disuruh melaksanakan atau mentaati. Apapun yang dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan tetap menjadikan kerusakan di orang tersebut maupun orang lain, baik di dunia maupun di akhirat. Apapun itu yang Allah perintahkan itu pasti ada kebaikannya untuk hamba tersebut, baik di dunia maupun di akhirat. Dan apapun itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, baik dari zaman-zaman Nabi dulu sampai sekarang, itu tetap ibaratnya itu bermudarat atau bahaya untuk kita, baik untuk diri kita sendiri maupun terkadang sampai ke orang lain, baik di dunia maupun di akhirat. Kita tuh terkadang tak ubahnya ini, nah. Karena ada kisahnya tuh Pak Janis ya. Kita itu dulu ketika dalam rahim Badur, nah dikasih kaki itu enggak mau, dikasih tangan enggak mau, dikasih mulut enggak mau, ya kan. Padahal walaupun untuk cerewet-cerewet lah itu ya guna. Gitu. Aku enggak penting kaki ya Allah, aku enggak penting tangan. Aku enggak penting telinga, aku enggak penting mata. Aku yang penting tali pusat inilah ya Allah. Nah itu. Nah enggak taunya nanti sebenarnya kalau kok dia nurut sebenarnya ya kan, ndak membangkang di alam rahim itu dikasih kaki dan segala macamnya, sehingga ketika di alam dunia kakinya ya akan berguna, tangannya berguna, mulutnya berguna, matanya berguna. Tapi saking ngengkelnya, aku cuman butuh tali pusat inilah ya Allah. Kalau dalam perut kita dulu ayal-ayalan tuh begitu. Sama kita ketika di dunia ini Pak Janis,
Nah, disuruh sana lo jamaah baik, nanti begini oleh Allah dan Rasulnya disampaikan. Nah, ayo sana lo pada ngaji, sana lo pada sodako, sana pada zakat, sana pada puasa. Aku ndak penting ya Allah, penting duit katanya. Nah, perut kan Bang Edi ya kan katanya. Nah, itu. Padahal ya roh kita tuh ndak butuh itu. Kalau al-mu'alif rahimahullah. Nah, roh kita tuh saro gara-gara kita karena nuruti nafsu kita yang butuh ini, butuh itu segala macem, ya kan? Ada ini kurang itu, ada itu kurang ini, ada duit segini kurang segitu dan seterusnya dan seterusnya. Ya akhirnya roh kita ikut saro mengikuti daripada badan kita tadi. Nah, karena itu tadi kita ditunjukin oleh Allah dan Rasulnya supaya berbuat baik, nggak percaya kalau besok di akhirat. Kalau besok di alam kubur itu berguna. Sholatlah, nanti kamu di alam kubur itu begini. Nah, sodakohlah, nanti di alam kubur begini. Puasolah, nanti di alam kubur begini. Nah, ngajilah, nanti di alam kubur begini. Ternyata tidak penting ya Allah, aku penting duit. Nah, ternyata ketika di alam kubur tidak butuh duit. Nah, duit ikut nganter ya balik. Kalau al-mu'alif rahimahullah tidak ikut di alam kubur ya kan. Ya mobilnya yang paling nganter tok, tidak mungkin dimasukkan dalam kubur, dimasukkan pun tidak bisa makainya, sempit. Dalal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarin ya amin ya rabbal alamin. Lah ternyata ketika dalam alam kubur baru tahu. Oh, ternyata betul. Biarpun jelek-jelek jenggotan putih macam itu betul kata Pak Tamrin dulu boy. Dulu ngajak jamaah itu betul lah. Pak Rozak keras-keras begitu. Bener lah ngajak ke masjid yang elok, yang baik, ngajak ngaji Pak Janis katanya. Nah, rupanya bener. Cuman ya itu sesuai Pak alhaakumut takasur hatta zurtumul makobir. Nah kalau kok sudah zurtumul makobir, sudah ziarah ke kubur Pak Janis ya, masuk kubur, kalla saufa ta'lamun, maka Pak Janis nanti baru akan tahu. Tahu apa sih Pak Janis? Lau ta'lamuna ilmal yakin, akan dapat dikasih oleh Allah ilmu yakin. Yang perasaan dulu kita di dunia jabatan penting, oh rupanya di kubur gak penting. Nggak ditanya Pak Imam tuh, nggak ditanya rupanya P3K tuh, nggak ditanya rupanya sekdes, kades, presiden, ya kan? Nggak ditanya harta-harta itu, nggak ditanya apapun itu. Rupanya yang penting, oh ya Allah, rupanya sujudku yang sebentar ini rupanya yang berguna untukku. Nah itu. Oh sedekahku yang 1000-2000 ini rupanya yang penting. Oh ikut ngajiku yang sambil ngantuk itu rupanya yang penting. Nah rupanya begitu Pak De. Rupanya itu kan. Oh ibu-ibu ya begitu Bu. Oh nutup auratku itu yang penting rupanya. Enggak selfieku enggak. Nah itu ya. Itu pasti begitu Bu. Ibu percaya begitu, besok enggak begitu. Ibu nak nurut ya begitu, sakit hati pun ya begitu pokoknya. Nanti pokoknya yang penting bukan selfie-nya Bu. Pokoknya yang penting itu nutup auratnya. Nah itu seperti itu ya. Yang penting itu sholatnya, taat sama suaminya, itu yang terpenting untuk ibu-ibu. Nah kalau laki-laki ya begitu. Yang ibaratnya tuh jangan pelit-pelit sama istrinya, jangan pelit-pelit sama anak-anaknya, jangan pelit-pelit sama tetangganya, kawan-kawannya dan lain sebagainya. Sholat yang giat, ngaji yang giat, lah itu nanti yang lau ta'lamuna ilmal yakin. Cuman Pak Guru Tamrin, orang-orang yang Pak Guru Tamrin nasihati di dunia itu yang ndak ngikut ya kan, ya malah dugem lah, nyawer lah, ya kan, organ lah, disko lah ya rupanya. Nah, setelah tahu ya kan, oh rupanya ndak guna dugemnya, ndak guna nyawernya, ndak guna wah-wahannya. Nah, rupanya yang guna, oh sedikit ngaji yang sambil ngantuk tulah, sambil ngeces di situ ya kan, itu rupanya itu yang guna. Nah, ikut jamaahnya ya kan, sodakonya yang 1002, nah itu. Nah, rupanya itu. Nah, ya puasanya walaupun merutuk kan, oh ya Allah ndak sore-sore, ndak maghrib, walaupun merutuk rupanya guna. Nah, yang lain tadi tidak guna, pangkat, jabatan, pengaruh ya kan, dan lain sebagainya rupanya ndak guna. Kalau ta'lamuna ilmal yakin, baru tahu Pak Janis,
Sayangnya la tarawunnal jahim. Baru tahu Bang Rifat sudah wayahnya ditengokkan neraka jahanam. Masya Allah. Belum terlambat Pak D. Belum terlambat semuanya. Pokoknya itulah enaknya umatnya Nabi, salah satu daripada keistimewaan umat Nabi. Dulu Nabi itu ditawari. Kalau umat terdahulu kan kalau tobat, begitu tobat suruh bunuh diri. Kalau itu siap kamu sambar petir, siap ya Allah jedet mati. Kalau umat Nabi tidak ditawari Nabi itu. Aku kasih kesempatan umatmu wahai Nabi. Wahai umat Muhammad, kau nak minta berapa? Sehari semalam ya? Wah enggak mampu apa ya Allah kalau umatku sehari semalam. Wong dikandani tiap hari, tiap minggu ngaji, masih tidak percaya kok. Apalagi kok sehari semalam suruh tobat, nggak percaya. Masih sulit. Seminggu ya, wah masih payah. Ya kan? Sebulan ya, belum. Setahun ya, belum. Suruh ngapalin rukun wudhu, dah apal-apal kok. Yang batalin wudhu, dah apal-apal. Belum ya Allah, belum. Nah itu ya. Ya akhirnya apa? Ya sudah. Saking peningnya malaikat nawari. Ya karena sudah. Wes saking pening aku nawari setahun, 2 tahun, 3 tahun ya kan. Sudah sepokoknya kalau umat Muhammad asal ibaratnya nyawa itu belum nyampe tenggorokan ya kan. Nah terserah lah nak setor masalah rukun wudhu yang batal itu kapan. Yang penting batas tobatnya ketika yaitu nyawa itu batas tenggorokan. Sebelum sampai tenggorokan, nah tobatlah. Itu insya Allah masih diterima. Nah, itulah keistimewaannya Nabi Pak ya. Kalau mu'alif rahimahullah wis enggak apal ya sekarepmu lah Pak Janes. Daripada aku ngarep-ngarep hari ini apa do setoran malah dora setor. Nah setor duit enak juga Pak Tamrin. Iso ngitunge ya kan. Wah Pak Janes setor sekian, Pak Tamrin setor sekian ya kan. Nah, iki setor apalan ndak setor-setor Pak De, malah pening aku nggune. Wis karepmu Pak Janes arek setor karepmu ora setor karepmu wis. Sing diapalno rukune mandi wae. Peh cuma 2. 3 dengan mati ya kan itu. Qolal mu'alif rahimahullah. Nah itu ya apal. Iya, yang apal cuma yang menyebabkan mandi junub, yang mewajibkan mandi junub dak. Wong peh cuma 2. Itu wae ditanyoi, apa wae Pak Janes? Entah. Aduh. Kalau nyari rekamannya lah kusut ya kan. Ndak pernah buka pula. Ada HP yang dibuka cuman game wae. Qalal mu'alif rahimahullah. Akhirnya rekamannya game. Qalal mu'alif rahimahullah. Al-maqalatu. Nah itu seperti itu. Al-maqalatu dan adapun nasihat atau makalah al-isruna yang ke-20 itu kila. Dikatakan ikmalul akli adapun paling sempurnanya akal itu itsba'u ridwanillahi ta'ala, mengikuti keridoannya Allah Subhanahu wa taala, wajtina bi suhtihi dan menjauhi apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ingat-ingat Pak Janis, pokoknya kalau visi hidup adalah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mencari ridho itu macam mana sih Pak? Nyari perhatiannya Allah. Nah, kalau tidak tahu ya. Kalau bahasa Pak Janis dengan ceweknya, kalau kok cewekan dibolehkan tuh caper. Nah, itu. Orang ada perempuan duduk elok-elok ya, cacat jingkrak-jingkrak macam orang gila loh. Nyari perhatiannya. Ya macam mana caranya Pak Janis tuh nyari perhatiannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Pak Janis bayangin wae lah kalau nyari perhatiannya Pak Tamrin, nyari perhatiannya umpama dulu waktu belum nikah tuh yang calon istrinya tuh gimana cara macam itulah sama Allah. Nah ya, bukan sama makhluk. Jadi kita ngaji itu belajar atau latihan kita mencari supaya macam mana kita tuh diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi sejauh mungkin bagaimana caranya kita itu mencari perhatian dari makhluk. Lah intinya begitu. Nyari perhatian kepada Allah, latihan menjauhi supaya mencari perhatian dari makhluk. Lah itu ridho itu begitu. Lah terus misinya Pak Janis ya beribadah kepada Allah. Beribadahnya di pelajari tadi tata caranya dan seterusnya dan juga
apapun itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu ditinggalkan. Pak Jani umpama dulu sama ceweknya. Senengannya apa ceweknya dulu umpama? Sate, Pak, sate. Yang enggak senang dia apa? Oh, kalau diduakan. Yuk, kira-kira kalau Pak Janis duakan marah pada ceweknya dulu. Ah, kalau ditigakan boleh katanya kan. Nah, itu. Kurang lebih begitulah. Jadi Allah disirikan itu ya tidak mau, dipadankan dengan apapun itu. Ya kan? Allah perintahnya tuh dilanggar, ya larangannya kok dilanggar itu juga nggak seneng sedangkan sesama manusia. Pak Janis dengan kepala desa lah. Umpama larangan dia apa, ya kan? Kok Pak Janis langgar, ukurannya nggak dapat bantuan lagi besok. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu loh ya. Deal kan itu ya. Deal Pak D ya. Lo sama kepala desa loh, Pak D bangkel umpama kan. Asalnya mungkin dapat bantuan, entah dapat PKH apa-apa itu entah kan. Ya besok kali dicoret itu. Nah, itu sama kepala desa. Macam itulah sebenarnya Allah ya begitu. Untung sama Allah tuh sangat kasih sayangnya. Macam itu walaupun begitu tuh maksiat terus ya masih dikasih napas Pak D. Masih dikasih hidup, ya kan? Nah, coba kalau Allah tuh dendaman macam kita, ya kan? Ah sudahlah napasnya cabut wae ya. Atau dikurangi. Jangan setiap detik tapi cak 3 detik sekali lah. Jadi ngik nunggu dulu. Aduh, tak 1 2 3 ngik lagi. Nah, coba Pak D. Untung Allah tidak begitu. Saking rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu macam itu loh kita masih bermaksiat terus, Masya Allah. Nggak nampak maksiat dohirnya yo, hatinya maksiat ya kan. Maksiat hati itu macam mana Pak? Lah sudah diterangkan kemarin banyak. Diputar lagi apanya? YouTube-nya tuh ya. Qalan mu'allaf rahimahullah. Jangan ngulang-ulang terus maksudnya tuh. Nah, jadi kesempurnaannya akal itu adalah mengikuti apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang menjadi larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Fukhlanu dalikal junun. Fahlanun artinya fakhilafu dalika, maka adapun kebalikan daripada orang yang mengikuti akal itu mengikuti ridhonya Allah dan menjauhi larangannya Allah itu disebut jununun, gila. Perbuatan yang gila gitu loh. Oh gila. Ya itu tadi sudah diterangkan tadi ya. Coba lah andaikan Allah tuh kok jengkelan macam Pak Guru Tamrin, merajukan umpama kan. Itu tadi sih kok lagi tadi lah Pak D. Napasnya dibuat 5 menit baru dikasih. Nunggu 5 menit ya kan baru kasih lagi. Wah, ada pening. Untung Allah tidak begitu ya kan. Saking maha belas kasihannya. Qalal mu'allif rahimahullah. Apalagi kok Allah buat yang perempuan-perempuan itu. Wah, ini kurang ajar nih perempuan. Aku buat hidungnya hadap ke atas lah umpama. Tidak berani keluar ibu-ibu itu. Qalal mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ilmi fitarini amin ya rabbal alamin. Atau Allah jengkel ya kan, wah ini bulunya aku buat ratowe di wajahnya lah, ada repot ibu-ibu nanti. Untung tidak begitu. Qalal mu'allif rahimahullah. Wal maqalatu, dan adapun nasihat atau ucapan al-hadiyata yang ke-1 wal isruna dan 20 artinya 21 kila dikatakan la gurbata, tidak ada yang aneh lil fadiri bagi orang yang banyak keutamaannya, wala donna, dan juga wala watona, dan tidak ada tempat lil jahili untuk orang yang bodoh. Maksudnya bagaimana sih ini? Artinya itu menurut Allah dan Rasulnya itu kalau orang-orang yang berilmu, orang-orang yang baik itu ya ada tempat di sisi Allah dan Rasulnya. Kalau orang-orang yang enggak baik itu ya tidak ada tempat di sisi Allah dan Rasulnya. Al-mutasifu artinya yang disifati bil ilmi dengan amal, bil ilmi dengan ilmu wal amali dan amal. Karena maka ada siapa orang yang berilmu dan beramal tadi, ada itu mukroman, dimuliakan, muaddoman yang juga diagungkan, ingdan nasi di sisi manusia. Artinya apa Bang Rifat? Orang kok mempunyai ilmu dan melaksanakan ilmunya, maka dimanapun tempatnya akan dihormati oleh seseorang. Bang Rifat bisa kira we lah, kan diundang kemana-mana, disuguhi, ayo Bang Rifat, diminum, ditaruh di tempat yang mulia, di panggung segala macam ya kan. Lah coba yang tidak bisa apa-apa, paling laden tukang godok banyu Mas Adat ya, namburi geseng
sangit, wis ndak karu-karuan lah pokoknya. Nah itu begitu. Enggak kok ibaratnya yang seperti itu tuh terus hina tuh bukan, tapi beda kan. Kan tetap beda. Pak Mukhlis sudah harus datang. Silakan Pak Imam kan begitu. Nah, beda dengan kalau Pak D yang datang. Semoga lah D, boleh dewe. Paling kan gitu. Nah, kalau Pak Mukhlis wong imam ya kan, silakan Pak Imam, maju. Nah, kan begitu. Setidaknya didekatkan tempat mik lah. Nah, kan begitu. Kalau Pak D kan antak situlah kan gitu. Pak Tamrin ya kan. Nah, karena orang-orang berilmu dan orang melaksanakan ilmunya. Fi ayyi baladin artinya dimanapun tempat atau daerah karena ada siapa orang tersebut. Fakana maka ada apa kulubiladin tempat setiap daerah atau negara ingdahu. Di sisi orang yang berilmu dan beramal tadi itu watonan menjadi tempat tinggal. Walaupun ada apa balad atau negara atau tempat tadi itu goriban aneh atau istilah maksudnya itu tidak dikenalnya pendatang. Wal jahilu dan adapun orang yang bodoh itu bikhilafi dalika berbeda dengan hal tersebut. Kalau orang bodoh ya pokoknya ngalang talak situlah. Kerja ya begitu ya kan. Kalau yang istilahnya itu berpendidikan ya kerjanya enak. Kalau kok yang tidak berpendidikan ya kerjanya kasar-kasar gak enak. Yang intinya kesimpulan daripada makalah yang ke-21 itu wes pokoknya kalau orang tuh kok berilmu dan beramal ya nanti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya tentu nanti akan dimuliakan oleh manusia. Begitupun sebaliknya. Nah, orang kok yang tidak berilmu tidak mau beramal, nguayalan, sudah gak punya ilmu, nguayalan, dikadani nguayal terus umpama kan. Ya maka dia tidak punya tempat dimanapun. Kesimpulannya seperti itu. Wal maqalatu asaniyatu wal isruna. Makalah atau nasihat yang ke-22. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Baru 21 menit loh. Nah, jadilah